Selamat siang, halo sahabat kaki, berjumpa lagi dengan KTP Kaki Tanah Papua. Saya Fitri Indayani selaku host KTP Kaki Tanah Papua. Hari ini kita akan berbincang-bincang santai bersama praktisi pendidikan, praktisi literasi di sekolah dasar di Kabupaten Sorong. Ya, baik. Selamat siang, selamat jumpa sahabat-sahabat kaki dimanapun berada. Saya biasa dipanggil Ibu Betty saja, dan saya sudah ada di lingkungan kegiatan untuk kaki. Baik, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk undangan kami. Di sini kita akan berbincang-bincang terkait apa itu disiplin positif dan perlindungan anak. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Ibu terkait pengalaman Ibu. Antara lain, kalau kita lihat adanya disiplin positif yang sebenarnya salah arah seperti itu. Jadi mungkin apakah guru-guru yang dulu sudah pernah ini belum melakukan yang namanya belum mendapatkan materi terkait disiplin positif atau belum mengetahui terkait disiplin positif tersebut. Baik Ibu, untuk tema hari ini memang kita akan membahas yaitu disiplin positif itu apa, GESI itu apa, dan kemudian perlindungan anak. Dari tiga hal itu memang ada hal-hal yang harus kita usahakan, yaitu terkait adalah hak-hak dari anak tersebut. Tapi sebelum kita masuk ke perlindungan anak ini Bu, untuk disiplin positif, saat ini Ibu sudah menjadi seorang praktisi dari literasi yang sudah memberikan pelatihan-pelatihan terkait disiplin positif kepada Bapak Ibu guru yang masuk ke dalam sekolahnya, masuk ke dalam target literasi ini tadi. Kira-kira apakah sudah ada perbedaan Bu nih? Mungkin dari pengalaman Ibu dulu saat dulu kunjungan hingga saat ini sekolah-sekolah yang sudah pernah mendapatkan pelatihan literasi terkait disiplin positif ini, apakah ada perubahan nih Bu? Oke, baik. Terima kasih Mbak Fitri, pertanyaan yang bagus. Tentang pengalaman, kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang tadinya mendapatkan disiplin positif dengan yang belum, itu ternyata sangat berbeda. Iya, sangat berbeda dalam hal bagaimana caranya menerapkan disiplin positif itu di sekolah. Yang terlihat itu sekolah-sekolah yang belum mendapatkan pelatihan disiplin positif itu gurunya sangat luar biasa untuk memberikan hukuman kepada anak-anak, dan ya namanya si murid pasti menerima saja. Yang sebelum mendapatkan disiplin positif itu terlihat bahwa guru-guru sudah dan selalu memberikan hukuman kepada anak-anak. Iya, selalu, karena terlihat sedikit saja anak melakukan kesalahan pasti hukuman yang dilakukan, contohnya dipukul, dicubit, seperti itu. Tapi setelah mendapatkan disiplin positif, tangan mereka yang terbiasa dengan diangkat, pegang rotan, memukul, sudah beralih menjadi tangan yang mengelus anak, dan cuma baru sekedar menegur saja, seperti itu. Kira-kira pada saat anak membuat kesalahan itu apa yang seharusnya dilakukan pada tingkatan disiplin positif ini? Mungkin hukuman itu bisa diganti dengan apa begitu Bu? Iya, baik Mbak Fitri, kalau kita lihat dalam pelatihan untuk bagaimana penerapan disiplin positif, setiap anak yang kalau kita anggap itu dia melakukan kesalahan, nah pasti dihukum ya. Tetapi hukuman ini kita ganti dengan disiplin positif, yaitu menggunakan konsekuensi logis. Iya, seperti itu. Tetapi sedikit gambaran lagi ke belakang, guru masih tetap melihat itu sebagai hukuman, kesalahan dari anak. Karena apa itu hukuman? Itu merupakan salah satu pencegahan dari guru kepada anak supaya dia tidak lagi melakukan hal-hal yang merupakan kesalahan menurut guru itu. Padahal seharusnya dalam penerapan disiplin positif itu kita lihat bahwa ada 4 hal yang harus diterapkan, yaitu yang menjadi prinsip dari konsekuensi logis. Ada yang logis, ya, yang diberikan kepada anak. Kemudian kita harus menghargai hak anak, bahwa
dia juga manusia, walaupun dia kecil tetapi harkatnya harus kita hargai. Iya. Lalu yang hukuman yang harus diberikan kepada anak itu yang harus logis. Dalam artian sesuai dengan apa yang dilakukannya. Iya. Iya. Kemudian apapun juga kita harus lakukan dialog dengan anak tersebut. Jadi sebelum memberikan konsekuensi kepada mereka, kita harus memberikan dialog dulu, atau bertanya dulu kepada siswa apakah kesalahan apa yang mereka berbuat, apa hal yang sehingga mereka membuat kesalahan. Begitu ya Ibu ya? Iya, besar ya. Oke, baik, terima kasih Ibu sudah menceritakan pengalaman terkait perbedaan antara sekolah yang belum mendapatkan pelatihan disiplin positif dan sekolah yang sudah mendapatkan pelatihan disiplin positif. Terkait penerapan ini Bu, kira-kira yang wajib diterapkan oleh guru-guru yang sudah mendapatkan pelatihan disiplin positif ini apa Bu di sekolah kira-kira untuk penerapan disiplin positif? Bahwa guru-guru sudah dan selalu memberikan hukuman kepada anak-anak. Selalu memberikan. Iya, selalu. Karena terlihat sedikit saja anak melakukan kesalahan pasti hukuman yang dilakukan, contohnya dipukul, dicubit seperti itu. Tapi setelah mendapatkan disiplin positif, tangan mereka yang terbiasa dengan diangkat, pegang rotan, memukul, sudah beralih menjadi tangan yang mengelus anak dan cuma baru sekedar menegur saja, seperti itu. Melakukan tindakan mungkin saat siswa melakukan kesalahan dipukul, tapi setelah melakukan penerapan disiplin positif di sekolah, beliau sudah mulai berubah dengan arah yang lebih baik. Ini kira-kira bisa nggak Bu berikan contoh hal yang kira-kira pada saat anak membuat kesalahan itu apa yang seharusnya dilakukan pada tingkatan disiplin positif ini? Dalam pelatihan untuk bagaimana penerapan disiplin positif, setiap anak yang kalau kita anggap itu dia melakukan kesalahan, pasti dihukum ya. Tetapi hukuman ini kita ganti dengan disiplin positif, yaitu menggunakan konsekuensi logis. Iya, seperti itu. Tetapi sedikit gambaran lagi ke belakang, guru masih tetap melihat itu sebagai hukuman. Kesalahan dari anak. Karena apa itu hukuman? Itu merupakan salah satu pencegahan dari guru kepada anak supaya dia tidak lagi melakukan hal-hal yang merupakan kesalahan menurut guru itu. Padahal seharusnya dalam penerapan disiplin positif itu kita lihat bahwa ada 4 hal yang harus diterapkan, yaitu yang menjadi prinsip dari konsekuensi logis. Ya, itu maaf. Ada yang logis ya, yang diberikan kepada anak. Kemudian kita harus menghargai hak anak bahwa dia juga manusia, walaupun dia kecil tetapi harkatnya harus kita hargai. Iya. Lalu yang hukuman yang harus diberikan kepada anak itu yang harus logis. Dalam artian sesuai dengan apa yang dilakukannya. Iya. Kemudian apapun juga kita harus lakukan dialog dengan anak tersebut. Bahwa memang yang namanya disiplin positif itu paling tidak adalah sebuah hal untuk bagaimana mendisiplinkan anak-anak di sekolah. Dalam artian mungkin salah satu contoh kecil adalah hukuman bisa diganti dengan konsekuensi logis itu tadi ya Bu. Ada 4 yang diterapkan pada konsekuensi logis itu tadi ya. Jadi diajak dulu anak-anak bercerita, bertanya, kemudian baru menentukan hukuman apa yang pantas sesuai apa yang mereka lakukan. Begitu ya Ibu ya? Iya, betul. Oke. Kira-kira Bu, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira penting nggak nih sebenarnya? Seberapa penting sebenarnya untuk disiplin positif ini diterapkan di sekolah? Kalau kita dengan tadi 4 prinsip dari konsekuensi logis itu, iya, satu saja tidak kita terapkan, berarti kita masih menjalankan hukuman kepada anak. Jadi 4 itu harus ada. Berarti sama-sama penting semuanya. Iya, semuanya penting. Iya. Contoh saja, seandainya anak itu mencoret mejanya dia yang dicoret-coret, mungkin pada saat itu dia sedang lapar atau mungkin dia lagi bingung dengan pelajaran diberikan Pak Guru, dia pegang spidol atau penanya coret-coret meja. Jadi begitu Pak Guru lihat pasti kebiasaan menghukum, yaitu mungkin tangannya dipukul atau disuruh untuk membersihkan semua meja.
Nah, seperti itu berarti kita sedang menjalankan hukuman kepada anak. Tapi kalau 4 prinsip itu tadi kita terapkan dengan menghargai dia, kemudian berdialog kepada dia, kemudian bertanya kepada dia apa yang dia lakukan, mengapa. Setelah itu berarti Pak Guru harus memberikan hukuman yang paling tidak menghapus saja apa yang dilakukan. Jadi tidak disuruh untuk semua, atau mungkin Pak Guru menyuruh dia sana angkat kaki di depan kelas, seperti itu. Itu berarti menghukum anak. Itu penting, dimana untuk mendisiplinkan anak-anak di sekolah ya Ibu ya. Seperti itu garis besarnya. Disiplin positif. Menghukum anak tersebut ada 2 bagian yang akan terlihat nanti. Kalau dipukul misalnya mungkin ada bekasnya di kaki, berarti itu hukuman akibatnya fisiknya yang luka. Tetapi kalau emosinya atau psikisnya berarti mungkin dia sakit hati ke gurunya, tapi tidak mungkin kan dia lemparkan ke gurunya. Bertahan saja. Kalau mungkin dia lapor ke rumah juga, ada memang orang tua yang juga balas, marah kepada guru. Tapi kalau orang tua mengerti, kadang itu dapat marah lagi anak tersebut, jadi dia kena marah ulang lagi. Nah, hal-hal seperti ini, jadi ada 2 hal yang sebagai akibat, ada dari psikis, ada juga dari fisiknya dia gitu. Ya untung-untung kalau dia tidak simpan dendam. Nah, hal-hal yang membuat dia sakit hati atau dendam kepada guru, banyak yang memang bilang iya sakit hati tapi tidak mungkin dibalas seperti itu. Kalau tersimpan pasti ada efeknya juga ke dia. Sakit hatinya ini kan tidak baik. Pada saat guru itu memberikan hukuman tersebut di depan teman-temannya, mungkin teman-temannya memberikan labeling kepada teman-teman tersebut, makanya dia akan mendapatkan kekerasan fisik dan emosional itu tadi. Wah, luar biasa. Berarti kalau misalnya untuk dinilai penting atau tidak pentingnya, disiplin positif memang sangat penting sekali ya untuk bagaimana diterapkan di sekolah. Oke Bu, kita berlanjut ke topik yang berikutnya, yaitu GEDSI. Yang kita kenal GEDSI adalah gender, disabilitas, dan inklusi. Apa yang Ibu ketahui terkait GEDSI ini, Bu? Iya, kalau GEDSI itu yang tadi sudah Fitri sebutkan tadi, ada gender, ada disabilitas, kemudian ada juga inklusi. Kalau gender sendiri kita tahu bahwa selama ini di sekolah juga biasanya guru yang belum mendapatkan pelatihan, mereka masih membedakan ke anak-anak. Misalnya anak laki-laki, dia harus melakukan tugasnya lebih berat dari anak yang perempuan. Mungkin ini menjadi kebudayaan ya, karena tidak mengerti bukan saja guru di sekolah, tapi juga orang tua di rumah. Seperti itu. Bahkan masyarakat sekeliling masih saja masih membuat perbedaan seperti itu. Anak yang perempuan karena mungkin dia lemah, maka dikasih tugas yang lebih ringan atau dia disendirikan, sehingga dia punya potensi sebenarnya bagus untuk melakukan tugas-tugas yang lebih berat, yang hampir sama dengan laki-laki. Itu malah dibiarkan saja anak perempuannya. Akhirnya dia tidak maju-maju. Padahal sebenarnya seperti kita lihat sekarang, banyak perkembangan yang membuat sehingga anak perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Seperti itu. Anak laki-laki kerjanya harus berat, perempuan lebih ringan. Berarti kan itu sebelum menerapkan untuk kesetaraan gender tersebut, bahwa sebenarnya perempuan juga bisa bekerja berat, kan seperti itu ya Bu. Kalau misalnya kita lihat di dalam, kayaknya lebih banyak bekerja di mama-mama ini ya. Seperti itu terkait gender nih Bu. Kira-kira hal apa yang pernah Ibu temukan, mungkin yang di sekolah yang pernah mengikuti pelatihan ini, kira-kira apakah di sekolah yang Ibu lakukan kunjungan tersebut sudah menerapkan kesetaraan gender ini Bu? Yang terlihat ini sebenarnya belum semua ya, belum semua. Walaupun dia sudah dapat pelatihan, tapi mungkin harus lebih ditekankan lagi kepada sekolah-sekolah tersebut, sehingga kebiasaan dari guru itu untuk mengubah mindsetnya itu memang agak susah karena dari dia sendiri itu masih seperti itu. Mungkin bukan hanya di sekolah saja, seberapa penting sih sebenarnya untuk kesetaraan gender ini Bu? Sosialisasi. Kalau di sekolah kita terapkan ke anak-anak, sehingga guru-guru sendiri dalam satu sekolah itu sama-sama bisa mengerti untuk melakukannya. Tetapi kalau tidak terpantau, kebiasaan guru itu masih keluar dengan sendirinya untuk membiasakan untuk tidak memperhatikan gender itu, ya. Iya, kemudian ke masyarakat ya itu perlu sosialisasi yang banyak, walaupun sudah banyak LSM atau lembaga-lembaga yang
mengangkat untuk bagaimana caranya tidak membedakan hal tersebut atau gender itu ya. Oke, terkait disabilitas nih Bu, apa yang Ibu ketahui terkait disabilitas? Disabilitas ini yang selalu pada umumnya kita lihat terkait dengan pandangan umum selalu menyalahkan disabilitas itu khusus untuk orang-orang yang cacat, ya, iya, yang berkekurangan seperti itu, sehingga mereka selalu disepelekan, tidak dibiarkan untuk sama-sama berkembang dalam kehidupan ini. Tapi dengan adanya pelatihan ini dan banyak kegiatan yang sudah menghargai mereka sebagai makhluk yang juga punya kekuatan sendiri ada, kemampuan sendiri juga ada, mari kita sama-sama melihat bahwa hal tersebut kita mulai dari awal, dari sekolah. Sehingga di kelas itu anak-anak yang terlihat punya punya kemampuan yang kurang seperti itu, entah dia cacat atau kekurangan yang lain, oleh guru tidak membiarkan atau membedakan anak-anak tersebut, karena banyak sekolah yang terlihat bahwa ada banyak anak yang disabilitas. Mungkin pernah nggak selama kunjungan Ibu menemukan anak yang disabilitas tersebut di sekolah-sekolah umum gitu Bu? Kadang kan kalau misalnya disabilitas biasanya kan ada sekolah sendiri nih Bu, seperti kayak apa nih? Sekolah luar biasa. Ya, SLB gitu. Biasanya kan anak disabilitas ditaruhnya di situ. Pernah nggak pada saat Ibu melakukan kunjungan ada anak yang disabilitas di sekolah-sekolah umum? Hampir semua sekolah itu ada sebenarnya. Iya, ada. Bahkan orang tuanya juga bingung, saya mau kasih sekolah atau tidak, karena banyak orang tua yang bertanya. Tapi gurunya ada yang sudah sadar, mau membantu anak itu di kelas. Tetapi yang belum ini, mereka biasanya membiarkan saja. Kemudian oleh guru tuh biasanya disarankan untuk ibu, anaknya disekolahkan saja di sekolah luar biasa. Iya. Tapi di Kabupaten Sorong ini kayaknya ada satu sekolah yang saya lihat mereka mendatangkan guru yang seperti itu. Iya, guru untuk itu dari sekolah luar biasa itu. Cuma tergantung dari kemampuan sekolah itu, mampu membayar tidak, seperti itu. Gitu. Iya. Oke. Dari tingkatan disabilitas yang Ibu temukan di sekolah Ibu masing-masing, mungkinkah terlihat dari fisiknya saja atau secara emosionalnya atau bagaimana ini? Kalau fisik itu sebenarnya kurang ya. Kurang ya? Iya, kurang. Yang terbanyak itu yang emosional, iya. Terlihat itu banyak. Ya, itu membuat gurunya pusing di kelas. Ini mau diapakan ini anak-anak seperti ini? Banyak anak di kelas tersebut yang memang harus diperhatikan, bukan satu orang anak saja seperti itu. Itu yang kadang biasanya menjadi kendala antara guru itu. Saya harus memperhatikan yang mana, apakah semua anak ini ataukah khusus satu anak ini saja, begitu ya Bu ya? Iya. Kalau inklusi itu dengan disabilitas, anak yang dikatakan disabilitas khusus untuk bukan cuma fisiknya saja, tetapi yang emosional itu anak-anak ini diikutkan dalam kegiatan pendidikan di sekolah umum gitu. Dia terlihat khusus. Harus ada perhatian khusus juga dari guru, bukan disendirikan tetapi dilihat memang pada saat pembelajaran mungkin bisa bersamaan, tetapi pada saat penilaian kepada mereka mereka tidak diminta untuk lebih full sama dengan anak yang normal ya. Untuk anak-anak seperti ini mereka tidak dibiarkan, tapi mereka punya akses untuk ikut masuk dalam pendidikan yang normal, sekolah-sekolah yang biasa seperti itu. Gitu ya, yang umum. Jadi tidak dibiarkan, apalagi daerah-daerah yang mungkin tidak ada sekolah luar biasa. Iya, tetapi anak-anak ini diikutkan untuk mengikuti sekolah yang umum. Harapannya Ibu dari kesetaraan gender ini, gender, disabilitas dan inklusi, kira-kira harapannya untuk di sekolah yang pernah Ibu kunjungi ini, kira-kira apa harapan? Mereka di luar dari sekolah-sekolah yang normal, yang umum, maka anak-anak yang seperti ini kalau kita sudah masuk dengan khusus untuk kegiatan pendidikan literasi, pada saat dia mengikutinya, anak-anak yang seperti ini pasti dia akan bangga, akan senang sekali untuk mengikuti. Tanpa dia sadar sendiri, dengan anak-anak yang normal itu, mereka sudah masuk dalam kegiatan belajar sambil bermain. Tetapi pada saat seperti itu, anak-anak yang termasuk disabilitas yang inklusi ini, mereka dengan belajar seperti itu,
mereka mampu untuk melakukan dengan baik, ya. Dan kita lihat bahwa ini terbantu. Guru senang, anak-anak yang seperti itu juga senang. Dengan cepat untuk anak-anak yang normal untuk kegiatan literasi, tetapi anak-anak yang terbilang luar biasa tadi itu, mereka terbantu untuk juga dengan secara tidak sengaja lebih cepat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti kegiatan normal di sekolah. Walaupun tidak lengkap mungkin, tetapi mereka bisa. Dan harapan kami semoga kegiatan ini terkhusus literasi dan GETSI yang masuk ini ke sekolah-sekolah yang diharapkan sudah mendapatkan pelatihan dan bisa dikembangkan lagi. Anak-anak ini akan terus maju dan akan kita lihat berguna bagi bangsa dan negara. Kalau kita lihat di tempat lain, di negara lain mereka bisa berhasil, maka anak-anak kita khususnya di Indonesia, tapi lebih khusus lagi yang ada di Papua Barat ini bisa lebih maju dan bisa terpakai di bangsa dan negara kita. Mungkin itu harapan kami. Jadi berkaitan dengan disiplin positif, GETSI, antara gender, disabilitas, dan inklusi tadi. Ada hak-hak anak yang harus diperjuangkan, Ibu. Ada anak yang harus dilindungi. Ini terkait perlindungan anak. Apa yang Ibu pahami terkait perlindungan anak ini tadi? Perlindungan anak, kita tahu bahwa di Indonesia juga sudah ada undang-undang hak anak. Nah, yang tadinya kita semua sebagai masyarakat Indonesia yang tidak tahu, apalagi khususnya guru, namun apabila sudah belajar atau sudah mendapatkan hal tersebut, maka kita harus betul-betul menghargai anak dengan mengetahui bahwa ada undang-undang hak anak, bukan saja untuk di Indonesia, tetapi di seluruh dunia ya sudah ada. Ya, jadi bukan saja kita menghargai melihat, tetapi kita menghargai mereka dengan bagaimana caranya untuk mereka bisa masuk ke dalam kegiatan pendidikan, untuk mereka bisa berkembang, karena hak-hak anaknya sebagai anak Indonesia juga sudah terlindungi.